Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gabriel Brutu. Saya mahasiswa dari Stikes Binelita Sudama Medan, Prodi Ilmu Keperawatan. Kali ini saya akan memberikan kepada teman-teman tentang edema atau penyakit yang ada di dalam kulit kita. Penyakit edema dalam istilah awam biasa disebut merupakan istilah yang digunakan pada kondisi medis berupa pembengkakan jaringan lunak. Pembengkakan ini dapat terjadi sebagai akibat dari akumulasi cairan yang berlebihan di dalam jaringan lunak tubuh seperti di bawah kulit kita. Edema merupakan gejala penyakit yang sering ditemui, baik penyakit yang ringan seperti gigitan nyamuk dan alergi kulit, maupun penyakit yang parah seperti gagal ginjal dan gagal jantung. Pada artikel ini akan dijelaskan mengenai apa sih pengertian edema, apa yang menyebabkan edema, dan bagaimana cara pengobatan edema. Kita masuk pertama, pengertian edema. Edema adalah akumulasi abnormal cairan di dalam ruang interdial atau celah di antara sel atau jaringan di dalam tubuh menimbulkan pembengkakan. Pada kondisi yang normal, secara umum cairan tubuh yang terdapat di luar sel-sel akan disimpan di dalam dua ruangan, yaitu pembuluh darah dan ruang interdial. Apabila terdapat gangguan pada keseimbangan pengaturan cairan tubuh, maka cairan dapat berakumulasi berlebihan di dalam ruang interdial sehingga menimbulkan edema. Namun apabila terjadi cairan sangat berlebihan, maka kelebihan ada kalanya dapat berkumpul di ruang ketiga, yaitu rongga-rongga tubuh seperti perut, dada, dan rongga perut. Selanjutnya kita masuk ke penyebab terjadinya edema. Ada banyak kondisi medis yang menimbulkan atau menyebabkan menjadi penyebab edema. Yang pertama itu penderita sakit hipertensi, dan yang kedua itu ada sakit ginjal, yang ketiga sakit jantung, dan bisa juga terjadi pada wanita hamil tua. Contohnya terkena di luar penyakit, aktivitas kerja di perusahaan atau di kantor itu membutuhkan banyak duduk. Jika untuk teman-teman kebetulan kerjanya di sebuah perusahaan atau di kantor dan kebanyakan duduk, harus berhati-hati karena apabila terlalu banyak duduk atau kaki gantung seperti itu bisa menyebabkan penumpukan cairan di dalam kaki. Yang namanya penumpukan cairan di dalam tubuh kita itu bisa menyerang tangan atau lengan kita atau juga kaki. Biasanya di kaki itu di pergelangan kaki, tetapi ada juga di paha ataupun di dengkul, bisa seperti itu. Oke, ibu hamil pun bisa mengalami seperti itu. Baiklah teman-teman, di sini saya akan bagikan ke teman-teman obat alami seperti apa saja obat alaminya dan bagaimana cara pengobatan. Di sini saya akan jelaskan dua jenis pengobatannya, ya, dari luar dan dari dalam. Nah, untuk dari luar, saya akan menjelaskan dengan merendam bagian tubuh atau bagian anggota tubuh yang terkena penumpukan cairan. Apabila terjadi penumpukan cairan, maka bagian tubuh akan terjadi pembengkakan karena ada cairan di dalamnya. Nah, selanjutnya kita bahas bagaimana cara pengobatan dari luar. Nah, di sini saya akan merekomendasikan garam Epsop. Apa sih garam Epsop itu? Nah, garam Epsop itu adalah garam yang non verbal
Artinya garam ini mengandung kimia, terutama mengandung magnesium. Magnesium ini gunanya untuk meredakan sakit ya, untuk meneksasi otot kita. Untuk teman-teman apabila yang terkena penumpukan cairan, digunakan garam Epsom dengan cara dicampur dalam gelas ke dalam air mandi. Misalnya nih, air mandinya 1 ember, masukkanlah 1 gelas garam Epsomnya, lakukan perendaman selama 15 menit. Nah, itulah pengobatan pertama. Kemudian pengobatan kedua adalah dengan cara dari dalam. Seperti apa obatnya? Nah, obatnya mudah didapat dan harganya itu sangat murah sekali. Apa saja? Yaitu jahe. Caranya itu ambil 1 jahe sepanjang jari kita, kemudian dipotong-potong, lalu rebus dengan menggunakan 1 gelas air. Direbus sekitar beberapa menit. Apabila sudah mendidih, kita angkat ya. Kita angkat kemudian ditambah ketumbar yang sudah berisi air jahe. Tadi. Seberapa banyak ketumbarnya? Nah, banyak ketumbarnya cukup 1 sendok makan saja. Kemudian kita tutup gelasnya. Tunggu sampai airnya dingin dan sampai bisa diminum. Tetapi jangan juga terlalu dingin sekali ya. Kemudian cara konsumsinya 1 hari 2 kali minum, di pagi dan di malam hari. Cara konsumsinya itu di malam hari sebelum tidur, dan di pagi itu bergantung kita. Itu tidak ada efek sampingnya sebelum makan ataupun sesudah makan. Bahkan bisa mendeteksi tubuh kita. Sampah-sampah yang ada di dalam tubuh kita dapat terbuang. Tidak ada lagi sampah dalam tubuh kita. Karena apabila banyak sampah di dalam tubuh kita, kita bisa terkena penyakit. Apabila kita rajin mendetoks tubuh kita dengan bahan-bahan herbal, itu sangat bagus sekali bagi tubuh kita. Hasilnya sangat hebat. Terutama kita bisa sehat, terhindar dari banyak penyakit dengan cara mudah sekali. Jadi ini sebetulnya masalah hal kebiasaan. Kebanyakan orang-orang itu lebih suka mengkonsumsi kopi atau teh manis di pagi hari. Coba kebiasaan kita menggunakan atau mengkonsumsi dan memanfaatkan obat-obat herbal untuk sarapan pagi kita atau memulai hari kita, itu pasti bagus sekali. Oke teman-teman, silahkan dicoba dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman, dan kita ketemu di video selanjutnya. Salam sehat dan salam dari saya.